Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kak Martono di channel Tutor Matika. Pada video kali ini kita akan membahas materi perpangkatan dan bentuk akar ya. Ini adalah materi kelas 9 SMP ya. Nanti pada bab ini yang kita akan bahas adalah perpangkatan, notasi ilmiah, dan bentuk akar ya. Cuman untuk video kali ini kita akan membahas yang perpangkatan saja dulu ya. Oke, kita langsung ke perpangkatan ya. Apa itu perpangkatan ya? Perpangkatan di sini adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama ya. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat ini A pangkat N misalkan ya. A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali dan seterusnya dikali A. Nah, ini sebanyak N kali. Jadi A nya ini sebanyak N kali. A nya ini disebut apa? A nya ini adalah bilangan pokok atau disebut juga basis ya. Kemudian N nya adalah bilangan pangkat atau eksponen. Contoh misalkan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya, hasilnya tinggal kalian hitung ya. Oke, kemudian selanjutnya sifat-sifat perpangkatan. Apa saja sifat perpangkatan di sini? Nah, di sini ada namanya pangkat sebenarnya. Ya, yang mana namanya pangkat sebenarnya? Nah, ini. Nah, maksudnya pangkat sebenarnya itu adalah pangkat bulat positif ya. Pangkat bulat positif berarti kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ini sifat-sifatnya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama A. Nah, beda pangkat. Kalau dikali maka pangkatnya ditambah A, pangkat M ditambah N. Nah, jelas yang ini ya. Kemudian sifat yang kedua, kalau dibagi sekarang, bilangan pokoknya sama-sama A, tapi dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M min N. Pangkatnya kita kurangi. Kemudian yang sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat lagi dengan N. Nah, pangkat lagi ini ya. Maka sifatnya adalah A pangkat M dikali N. Pangkatnya kita kali ya. Lanjut, sifat keempat, A pangkat M kali B pangkat M. Kalau kita lihat ini bilangan pokoknya berbeda A sama B, tapi pangkatnya sama. Nah, maka penulisannya bisa digabung A kali B pangkat M. Nah, ini berlaku dua arah ya. Jadi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian sifat selanjutnya. Nah, sekarang yang pembagian, bilangan pokoknya berbeda, A sama B pangkatnya sama. Jadi hampir sama sifatnya kayak yang perkalian ya. Maka ini bisa disatukan penulisannya A per B dulu baru dipangkatkan M. Nah, oke, jelas ya, gampang kok dipahami. Contohnya sekarang ya. Contoh, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, ini misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 pangkat 5 per 2 pangkat 4 pangkat 2. Nah, ini menggunakan beberapa sifat ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu yang dikurung ya, menggunakan sifat yang ketiga berarti ya, pangkat lagi. Nah, ini artinya 2 pangkat 3 nya tetap kita tulis. Nah, 2 pangkat 2 pangkat 5, pangkatnya kita kali 2 kali 5 jadi 2 pangkat 10. Begitu juga yang bawah yang penyebut 2 pangkat 4 pangkat 2 kita kali jadi 2 pangkat 8. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat tadi, ada yang perkalian, ada pembagian nih. Yang pertama sifat yang
perkalian. Ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 10, maka jadi 2 pangkat 3 ditambah 10, 13. 2 pangkat 13 per bawahnya tetap 2 pangkat 8. Nah, selanjutnya pakai yang mana nih? Ini masih sama bilangan pokoknya 2 kemudian dibagi, maka menggunakan sifat yang kedua, pembagian. Pangkatnya kita kurangi ya. Maka jadinya 2 pangkat 13 dikurang 8. Nah, 2 pangkat 5. Nah, itu hasil akhirnya 2 pangkat 5. Atau kalau mau dihitung pangkatnya berapa boleh juga ya. Contoh kedua. Nah, ini. Dalam kurung 4 kali X pangkat 2 Y pangkat 3 pangkat 3, semuanya pangkat 3 dibagi 2XY pangkat 4. Kalau masih ada yang dikurung gini, kita selesaikan dulu yang dikurung ya. Yang dikurung dulu kita selesaikan. Berarti ini menggunakan sifat yang ketiga ya. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Tapi ini kita selesaikan dulu satu persatu ya. Nah, ini misalkan yang pertama jadi 4 pangkat 3 gitu. Kemudian X pangkat 2 pangkat 3, jadinya dikali ya, X pangkat 2 kali 3 X pangkat 6. Y pangkat 3 pangkat 3 dikali 3 kali 3 9, berarti Y pangkat 9. Oke, kita lanjut. Pembaginya sekarang 2 pangkat 4, kemudian X pangkat 4 Y pangkat 4. Nah, satu persatu kita kalikan pangkatnya ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini pembagian maka pangkatnya kita kurang. Nah, ini yang 4-nya langsung kita jadikan 2 pangkat 6 ya. Karena 4 itu 2 pangkat 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 6. Kemudian karena dibagi 2 pangkat 4 maka pangkatnya dikurang 2 pangkat 6 dikurang 4. Kemudian X-nya X pangkat 6 dikurang 4 juga. Y pangkat 9 dikurang 4. Nah, gitu ya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat 5. Nah, kita sudah menyederhanakannya. Kita lanjut contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, jadi ini ada beberapa variabel ya, A dan B, ada juga koefisiennya 24 sama 3. Nah, gimana cara mengerjakannya? 24 A pangkat 2, 24 kali A pangkat 2 kali B pangkat 6 per 3 pangkat 3 kali A pangkat 5 kali B pangkat 3. Pertama koefisiennya dulu ya. Koefisiennya dulu kita selesaikan. 24 dibagi 3 ya. 24 bagi 3 berapa? 8. Kita tulis 8. Kemudian untuk yang A nya kita lihat lebih besar pangkat yang atas atau yang bawah? Lebih besar yang di bawah ya. Maka kita kuranginya ke bawah. A pangkat 5 dikurang 2 gitu, biar langsung nanti ya. Kemudian yang B, kita perhatikan B pangkat 6 sama B pangkat 3, lebih besar yang di atas, kurangi ke atas. B pangkat 6 kurang 3 ya. Kemudian kita sederhanakan, maka jadi 8-nya langsung kita jadikan 2 pangkat 3, B nya 6 kurang 3 jadi B pangkat 3, A pangkat 3. Nah, kalau kita lihat nih pangkatnya sama semua, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Gunakan sifat yang ini, yang kelima ya. Maka boleh kita satukan penulisannya. Jadi 2B per A pangkat 3. Nah, pangkatnya jadi 1. Nah, itu ya beberapa contoh soal untuk sifat yang pertama ini, pangkat sebenarnya. Itu pangkat bulat positif. Oke, kita lanjut sekarang ke sifat berikutnya, yang kedua, yaitu pangkat tak sebenarnya ya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan pangkat tak sebenarnya? Jadi di sini nanti pangkat tak sebenarnya ada pangkat 0 ya, pangkat 0 ini pangkat tak sebenarnya. Kemudian pangkat bulat negatif ya, pangkat yang negatif itu pangkat tak sebenarnya. Kemudian pangkat pecahan nanti ya, pangkat pecahan. Kita ke pangkat 0. Nah, misalkan ini ada A pangkat 0 ya. A pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi berapapun yang dipangkatin dengan 0 hasilnya adalah 1. Pangkat negatif, pangkat bulat negatif,
Nah, ini A pangkat min N sama dengan, bisa kita ubah ke pangkat positif, tapi jadinya seper ya. Jadi seper A pangkat N. Kemudian sifat selanjutnya, nah ini pecahan. Bagaimana kalau pecahan pangkat negatif? A per B pangkat min N. Kalau kita jadikan pangkat positif, maka pecahannya kita balik. A per B jadi B per A. B per A pangkat N. Nah, itu sifatnya. Pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan misalkan A pangkat seper N, itu artinya akar pangkat N dari A. A pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 tidak ditulis. Nah, sehingga dengan mengikuti sifat itu A pangkat M per N, maka artinya akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi pangkat yang pembilang ini jadi pangkat yang di dalam, yang dalam akar ya, yang penyebutnya per N itu yang di luar. Nah, itu caranya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, nanti A pangkat M per A pangkat M pangkat M per N, maka ini sama kayak sifat yang tadi ya, yang bilangan bulat positif. Jadi kalau pangkat lagi ya kita kali A pangkat P kali M per N. Jadi P nya dikali M. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, 25 pangkat 0. Apa tadi? Yang A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun kalau dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Lanjut soal kedua, 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 kita sederhanakan, jadikan pangkat positif jadi seper 2 pangkat 3, maka jadi seper 8 ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Contoh ketiga, nah ada 2 per 3 pangkat min 2. Kalau pecahan pangkat negatif tadi gimana sifatnya? Kita balik jadi 3 per 2 pangkat plus 2 jadinya ya. Kalau kita pangkatkan masing-masing, 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, jadinya 9 per 4. Contoh berikutnya, nah, pangkat pecahan. Gimana cara menyelesaikan 32 pangkat 4 per 5? Caranya mudah ya. 32 kita jadikan berapa pangkat. Nah, caranya lihat penyebut dari pangkatnya per 5. Nah, ini penyebutnya 5, maka jadikan 32 itu berapa pangkat 5 ya. 32 berapa pangkat 5? Ternyata 2 pangkat 5. Nah, jadinya 2 pangkat 5 pangkat 4 per 5 ya. 5 nya bisa kita coret ya, karena ini perkalian kita coret, maka jadinya 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, gampang kan cara menyelesaikan yang pangkat pecahan. Nah, ini ada tambahannya ya. Ada tambahan, misalkan bilangan negatif dipangkatin ya. Bilangan negatif dipangkatkan. Min A pangkat N. Nah, ini nanti hasilnya ada 2. Yang pertama dia sama dengan A pangkat N ya. A pangkat N positif ya. Negatifnya hilang. Kapan dia jadi positif? Nah, jika N bilangan genap ya. Kalau pangkatnya bilangan genap kayak 2, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka negatifnya kita hilangkan saja, hasilnya positif. Nah, kemudian yang kedua dia sama dengan min A pangkat N ya, hasilnya negatif ini ya. Kapan dia hasilnya negatif? Nah, jika N nya bilangan ganjil 1, 3 ya, 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, itu bilangan ganjil. Maka kalau bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya negatif ya. Contoh misalkan, nah ini ada min 3 pangkat 4. Negatif 3 pangkatnya 4, bilangan genap. Nah, maka hasilnya negatifnya kita hilangkan saja, sama aja dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali, hasilnya 81. Nah, contoh yang kedua, nah ini yang pangkatnya ganjil, min 3 pangkat 5 sekarang ya. Min 3 pangkat 5 pangkatnya ganjil.
Nah, maka negatifnya kita keluarkan. Jadi min 3 pangkat 5 ya. Jadi ini yang dipangkatkan 5 cuman tiganya saja ya, tiganya saja. Terus depannya negatif. Nah, 3 pangkat 5 berapa? 243, 243. Maka hasilnya negatif 243. Nah, oke. Itu masalah kalau ada bilangan negatif dipangkatin dengan genap atau ganjil. Oke, selanjutnya kita ke soal-soal lanjutannya ya. Pengembangan dari soal-soal perpangkatan. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, ini ya, ini sering keluar di UN misalkan. Ini sering keluar hasil dari 8A pangkat 2 B pangkat 4 C pangkat 3 per 4A kali B pangkat 2 C pangkat 6 adalah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Caranya yang pertama kita lihat koefisiennya ya. Koefisiennya ada 8 dan 4. Nah, bisa disederhanakan enggak? Nah, kalau bisa kita sederhanakan. 8 dibagi 4 hasilnya 2 ya. Nah, kemudian kita pindah ke sini. Berarti jadinya 2 ya. 2. Yang A-nya gimana? Ada A pangkat 2 per A pangkat 1. Maka kita kurangi ya. A pangkat 2 dikurang 1. B lebih besar yang pangkat yang atas. Boleh kita langsung kurangi ke atas. Kali B pangkat 4 min 2 ya. C atasnya C pangkat 3, bawahnya C pangkat 6. Langsung aja kita kurangi ke bawah. C pangkat 6 kurang 3. Maka kita sederhanakan jadi 2A B pangkat 2 per C pangkat 3. Nah, berarti hasilnya yang B. Nah, gampang kan? Gampang ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua, bentuk sederhana dari, nah ini ada perkalian ya. Di sini pecahan bentuk perpangkatan dikali lagi, di sini ada pecahannya lagi, perpangkatan ya. Nah, kita gunakan dulu sifat perkalian ya. Kita gunakan dulu sifat perkalian ya. Kalau perkalian pecahan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atasnya dulu kita kalikan. Nah, kita kalikan. Maka di sini koefisiennya 1 kali 8 ya tetap 8 ya. A-nya di sini A pangkat 5, di sini A pangkat 1. Kita tambah jadi A pangkat 6 ya, tambah pangkatnya. Kemudian B-nya tetap B pangkat 3 karena di sini enggak ada B. B pangkat 3 C, sekarang di sini C pangkat 3 dikali C pangkat 1 tambah 3 tambah 1 4 C pangkat 4. Sekarang kita ke penyebutnya. Nah, 4 di sini koefisiennya 4, di sini 3 ya. Kita tulis 4 kali 3, nggak usah dikali dulu ya, nanti karena 8 bisa kita sederhanakan dengan 4. Nah, kemudian B-nya B dikali B, B pangkat 1 kali B pangkat 1, jadi B pangkat 2. C nya sekarang C pangkat 1 kali C pangkat min 3, 1 tambah min 3 jadi min 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya 8 sampai 4 kita coret ya. Kita coret, hasilnya 2 ya. Sehingga jadi 2A pangkat 6. Pangkat 6 nya tetap karena nggak ada pembaginya A. B pangkat 3 dikurang ini, di sini bawahnya B pangkat 2, berarti B pangkat 3 kurang 2. C nya sekarang, nah, C pangkat 4 dikurang minus 2, maka jadi C pangkat 4 tambah 2 per 3. Di bawahnya tinggal sisa 3 aja ya. Oke, kita sederhanakan, maka jadi 2 per 3 A pangkat 6, B nya pangkat 1, C nya pangkat 6. Oke, maka jawabannya kalau kita lihat yang mana nih? Yang mana jawabannya? Oke, betul, yang D. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Apa nih contoh soalnya? Nah, bentuk sederhana dari ini bisa dilihat di layar. Dipangkatin lagi semuanya dengan pangkat negatif. Nah, pangkat negatif 1. Kita gunakan tadi pecahan pangkat negatif. Maka cara menyelesaikannya adalah kita balik dulu ya. Kita balik, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, ini jadinya
3 pangkat 5 A pangkat min 7 B pangkat min 5. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya bawah ke atas gitu ya. Nah, terus yang atasnya kita pindah ke bawah jadi penyebut. Kita langsung jadikan 27 itu 3 pangkat 3 ya. Kemudian ada A pangkat min 5 B pangkat min 3. Nah, pangkatnya mana tadi pangkat min 1 ya, jadi pangkat 1 ya. Pangkat positif 1. Tapi kalau positif 1 kita tidak tulis kalau pangkatnya 1 ya. Oke, kita sederhanakan. Untuk 3-nya, nah pangkatnya kita langsung kurangi saja ya. 3 pangkat 5 min 3 A pangkat min 7 min 5 jadi plus 5. B nya B pangkat min 5 min 3 jadi plus 3. Oke, hasilnya 3 pangkat 2 A pangkat min 2 B pangkat min 2 ya. Kemudian kalau kita sederhanakan jadikan pangkat positif, maka jadinya ini 3 pangkat 2 9. A nya sama B kita bawa ke bawah ke penyebut karena pangkat negatif, supaya jadi pangkat positif ya jadinya penyebut A pangkat 2 B pangkat 2. Oke, gampang ya. Oke, dan hasilnya karena A dan B nya pangkatnya sama, boleh kita gabung ya pakai sifat yang tadi, jadi 9 per AB pangkat 2. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang D. Nah, oke, betul. Lanjut contoh soal yang terakhir ini ya. Nah, ada operasi di sini bilangan pangkat pecahan. 64 pangkat 2 per 3 ditambah 81 pangkat 3 per 4 dikurangi 1/5 pangkat min 2. Gimana cara menyelesaikannya? Apakah jawabannya nanti A 16 atau B 17, C 18, D 19? Kita lihat caranya. Ya, tadi sudah dicontohkan bagaimana cara menyelesaikan 64 pangkat 2 per 3 ya. Nah, kita lihat penyebut dari pangkatnya 3. Maka 64 kita jadikan berapa pangkat 3? Oh, ternyata 4 pangkat 3 ya. Ini 4 pangkat 3 pangkat 2 per 3 ditambah 81 nya lihat penyebutnya 4. Kita jadikan 81 itu 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Kemudian 1/5 dikurangi 1/5 pangkat min 2. Karena ini pangkat negatif jadikan pangkat positif, maka jadinya 5/1 pangkat 2. Oke. Nah, jadi lebih gampang penghitungannya sekarang. Kita ke yang pangkat pecahan, kita sederhanakan dulu. Ini pangkat 3 kali 2 per 3 bisa kita coret ya. Nah, begitu juga 4 dengan 4 kita coret. Oke. Setelah itu maka yang ini jadinya tinggal 4 pangkat 2. Hasilnya 16. Ini 3 pangkat 3 ya. Ditambah berapa jadinya? 27. Ini dikurangi 5/1 ya, 5 ya. 5 pangkat 2 berarti dikurang 25. 16 tambah 27 dikurang 25 sama dengan 18. Bagaimana? Gampang kan? Insyaallah gampang ya. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan seperti biasa, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Soal latihan, soal yang pertama dan kedua ini silakan dicoba ya. 3 dan 4, ada 4 latihan soal. Oke, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Oke, demikian penjelasan pada video kali ini. Insyaallah video berikutnya tentang notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.